But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look in my eyes, look at the stars. Do a little bit faster. And in the air, wind up, wind up. Everybody come on, them a do the jump up. Ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, faktor iklim. Faktor iklim ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, suhu. Yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, angin. Dan yang kelima, curah hujan. 2. Faktor edafik. Faktor edafik terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, tekstur tanah. Yang kedua, tingkat kegemburan. Yang ketiga, mineral organik. Yang keempat, mineral anorganik. Yang kelima, kandungan air tanah. Dan yang keenam, kandungan udara tanah. Yang ketiga, faktor fisiografis. Faktor fisiografis ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, ketinggian wilayah. Dan yang kedua, bentuk lahan. Dan yang keempat adalah faktor biotik. Faktor biotik ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, manusia, kedua hewan, dan yang terakhir tumbuhan. Matoa. Matoa atau Pometia pinnata adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimal 100 cm. Pohon ini tumbuh baik pada daerah yang kondisi tanahnya kering atau tidak bergenang dengan lapisan tanah yang tebal. 2. Anggrek hitam. Bunga ini mempunyai keunikan nuansa elegan dari warna hitamnya. Bunga anggrek hitam ini berasal dari Kalimantan dan Papua. Anggrek hitam Kalimantan memiliki bunga berwarna hitam, sementara anggrek hitam Papua memiliki mahkota bunga berwarna hitam dan putiknya berwarna cerah. 3. Daun payung. Daun payung yang memiliki nama latin Johannes Tismania altiformis. Ini tumbuh di wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia sering ditemukan di Sumatera Utara dan Riau. Masyarakat Sumatera Utara menyebut daun payung dengan nama sang gajah atau sang minyak. Sementara itu di Riau disebut daun salo. 4. Bunga bangkai raksasa. Tumbuhan asli Indonesia selanjutnya ada bunga bangkai raksasa. Tumbuhan ini bisa ditemukan di wilayah Sumatera dengan sebutan kibut atau suwek raksasa. Bukan hanya bentuknya yang unik, bunga bangkai raksasa ini juga dinobatkan sebagai bunga terbesar di dunia. Tingginya bisa mencapai 2-6 meter. 5. Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi juga termasuk bunga bangkai asli Indonesia yang sudah punah. Seperti namanya, bunga yang dijuluki bunga bangkai ini memang memiliki aroma bau yang menyengat. Ukurannya sendiri dapat mencapai 1 meter dengan berat 10 kg. Harimau Sumatera. Eksotisme harimau Sumatera telah dikenal hingga seluruh dunia. Hewan endemik dengan tubuh terkecil dan warna kulit tergelap di antara jenis harimau lainnya ini juga memiliki corak loreng hitam yang lebih rapat dan bila dilihat secara seksama motifnya menyerupai sidik jari manusia. Yang kedua, badak Sumatera. Populasi badak Sumatera yang tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Waikambas Kian terancam punah dengan jumlah kurang dari 80 ekor. Penghuni hutan tropis yang hidup secara soliter ini hanya melahirkan 1 anak setiap 3 atau 4 tahun sekali. Yang ketiga, orangutan atau pongo. Ada 3 spesies orangutan yang bisa sobat pesona temui di Indonesia, yaitu orangutan Sumatera atau Pongo abeli, orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus, dan orangutan Tapanuli atau Pongo tapanuliensis. Yang keempat, gajah Kalimantan. Ada yang berbeda dari jenis gajah asal Kalimantan ini. Tubuhnya berukuran 1/5 lebih kecil dari spesies gajah India dan membuat penampakan telinganya lebih besar dari kebanyakan gajah lainnya. Yang kelima, jalak Bali. Di Bali, burung ini disebut curik oleh masyarakat lokal. Ciri khas jalak Bali adalah warna putih di seluruh tubuhnya, kecuali pada ujung ekor dan sayap yang berwarna hitam.
A. Hutan tropis basah. Hutan hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. B. Hutan tropis. Hutan jenis ini terdapat di daerah yang sangat bergantung pada hujan musiman. Keberadaan dan kondisi air merupakan faktor dominan. Hutan ini dibedakan atas hutan musim, hutan sabana, dan hutan berduri. C. Lahan hutan berduri. Hutan jenis ini memiliki vegetasi yang tahan terhadap udara kering atau xerophyt, curah hujan yang rendah dengan musim kering yang sangat panjang, pohon berduri, semak belukar berduri. D. Sabana. Sabana merupakan padang rumput yang diselingi oleh tumbuhan tinggi. Sabana ini dibedakan atas sabana murni dan sabana campuran. Sabana dominasi oleh rumput atau graminea. Terdapat 3 tipe hutan musim panas, yaitu sebagai berikut. 1. Hutan pohon pasang di bagian barat dan tengah Eropa. Ciri hutannya terbuka dan tidak begitu lebat. 2. Hutan campuran lebih bervariasi dan lebat di bagian Amerika Utara dan Asia Timur. 3. Hutan yang meranggas dan berkembang di daerah rawa. B. Hutan pohon berdaun jarum di bagian utara. Hutan berdaun jarum disebut juga taiga atau conifer. Jenis hutan ini banyak ditemukan di daerah dengan iklim subtropis. Terdapat 2 tipe hutan berdaun jamur, yaitu 1. Hutan pohon jarum campuran di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Jenis tumbuhan yaitu Picea, Abies, Pinus, dan Larix. 2. Hutan subalpin atau sering disebut hutan hujan tropis. Daerah kutub banyak terdapat lumut yang kerdil, tundra atau daratan tanpa pohon yang didominasikan oleh teki-tekian atau Coryx spp dan rumput kapas. Pada tipe iklim ini, jenis vegetatif yang tumbuhannya terdapat di daerah tundra. Tundra adalah kawasan yang berada di sekitar kutub yang tumbuhnya didominasi oleh lumut dan ada sebagian rumput-rumputan yang berbunga kecil. Padang semak kerdil terdapat di lereng-lereng atau cekungan yang basah. Padang semak kerdil terdapat di danau daerah aktif berupa rawa, teki-tekian, akuatik. B. Sebaran fauna dunia. Hewan selalu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Habitat yang dirasakan kurang sesuai akan ditinggalkan dan berusaha mencari tempat lain yang lebih sesuai. Pleartik. Pleartik artinya belahan bumi utara. Kawasan ini meliputi region-region di kawasan benua Eropa, Afrika, lingkaran Arktik, Alaska, dan Asia Utara. Pada kawasan ini banyak terdapat jenis beruang kutub, panda, rusa kutub, dan kucing kutub. 2. Nearktik. Persebaran hewan tipe ini meliputi kawasan Amerika Utara, Greenland, sampai daerah kutub. Neotropik. Hewan tipe ini persebarannya meliputi kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Hindia Barat. Adapun jenis hewan yang terdapat di daerah ini antara lain ilama, armadillo. 4. Edepian. Persebaran hewan tipe ini meliputi sebagian besar kawasan benua Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab. Hewannya antara lain kuda Nil, jerapah, zebra, singa, gajah dan badak Afrika, burung unta, gorila, simpanse, dan lemur.